kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini, Selasa 31 Maret 2026. Para pendengar renungan Oasis Fajar, baiklah kita menundukkan kepala dan mengangkat hati berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu karena kami tahu bahwa kuasa-Mu ajaib bagi kami, yang telah mengubah hidup kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah sebabnya kami rindu terus mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 hingga 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Maka turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kuasanya mengubah arah hidup. Ini menjadi judul kita hari ini. Ayat 38 sebagai ayat masnya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudaraku, pernahkah kita mendengar atau melihat seorang pawang? Pawang adalah sebutan bagi orang yang memiliki keahlian khusus, seperti menjinakkan binatang, gajah, harimau, dan ular. Ada juga pawang cuaca. Biasanya jasa mereka dipakai untuk mengalihkan, menolak hujan, sehingga acara-acara besar yang dilakukan di luar ruangan agar berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Dalam pembacaan hari ini, bangsa Israel sedang berada di persimpangan jalan iman antara menyembah Tuhan atau Baal, mengikuti ajaran Nabi Elia yang mengajarkan tentang Tuhan yang hidup, atau mengikuti nabi-nabi Asyera yang menyembah berhala yang mati. Umat butuh realitas, bukan retorika semata. Nabi Elia membuktikan bahwa Tuhan yang disembah itu ada, hidup, dan dapat memberi jawaban pasti. Kemudian dengan hikmat Tuhan, Elia mengadakan pertandingan untuk menurunkan api sesuai dengan kepercayaan Ahab dan Isabel yang menyembah Baal. Baal disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan dan sekitarnya
sebagai dewa kesuburan, badai, dewa petir yang berkuasa atas alam, dewa matahari, dewa api, dan Tuhan dari semua elemen dan kekuatan alam, termasuk bisa mendatangkan hujan. Jadi Nabi Elia mengajak melakukan pertandingan di daerah kekuasaan Baal. Apakah Baal dapat datangkan api untuk membakar korban yang sudah disirami air? Nyatanya tidak. Sesudah Elia berdoa, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Pertandingan iman ini bukan untuk menentukan mana Allah yang lebih besar, tetapi untuk menentukan mana Allah yang hidup. Iman umat kembali pada jalan yang benar. Mereka berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Penegasannya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Saudara-saudaraku, mari kita menundukkan kepala dan kita mengangkat hati kita berdoa kepadanya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan renungan yang terakhir di bulan Maret ini. Oleh sebab itu, kita tetap berdoa supaya Tuhan terus melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kita semua untuk mendatang. Amin.